Hello Genjoter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Dead My Boy. Film ini menceritakan seorang siswa yang sering ngeskui dengan gurunya yang cantik dan seksoi, sehingga membuatkan hasil seorang anak laki-laki dari kegiatan bercocok tanamnya itu. Nah, seperti apakah kisah mereka selengkapnya? Oke, daripada kebanyakan dengan ocen saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Awal film memperlihatkan seorang murid yang bernama Doni. Dia adalah anak yang pecicilan dan liar. Nah, ketika dia lagi asik ngobrol bersama kedua temannya, tiba-tiba datang seorang guru baru yang cantik dan seksoi bernama Mary, di mana guru ini akan ngajar di sekolahnya Doni. Doni langsung mendekati guru seksoinya itu. Dengan percaya diri, Doni menggoda Mary dan mengajak dia untuk berkencan. Karena Doni yang pecicilan dan tidak tahu sopan santun ini, membuat Mary marah padanya. Dan dia pun memberikan hukuman kepada Doni. Nah, ketika Doni lagi dihukum di ruangan gurunya ini, tiba-tiba gurunya menggoda Doni. Kemudian Doni pun dibawa ke ruangan sebelah untuk dihukum membajak sawah basah gurunya ini cuy. Pokoknya di ruangan sebelah, Doni harus bekerja keras untuk menanamkan singkong berulatnya ke ladang basah gurunya ini. Saya juga mau. Hari-hari berikutnya mereka selalu melakukannya lagi dan lagi. Singkatnya, pada suatu hari pas ada acara di sekolah, Mary dan Doni ketahuan sedang bercocok tanam di belakang panggung sekolah. Suara puspunya yang begitu keras sampai kedengaran ke seluruh penonton di panggung. Dan ketika tirai dibuka, mereka berdua ketangkap basah yang sedang bercocok tanam dengan asiknya. Kejadian itu malah membuat seisi ruangan jadi heboh. Doni disolakin bagaikan pahlawan superhero karena dia telah berhasil melakukan penggenjotan dengan guru seksoi itu. Bahkan ada beberapa guru juga menyolakin selamat kepada Doni. Karena kejadian itu viral, Mary pun disidang karena dianggap telah melakukan pelecehan terhadap muridnya sendiri dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun. Dari kegiatan bercocokan itu pula, ternyata Mary kini sudah berbadan 2. Lalu sebelum masuk ke sel penjara, Doni berjanji kepada Mary bahwa dia akan menjaga anak mereka. Singkat cerita, setelah puluhan tahun, Doni sudah beranjak dewasa. Dia sempat menjadi pemuda yang terkenal pada masa viralnya kejadian itu. Dia juga sempat menjadi seorang sultan dadakan. Tapi akibat karena keseringan teriak, "Oh, murah banget!" akhirnya dia bangkrut dan jatuh miskin. Parahnya lagi, dia juga ditinggal kabur anaknya sendiri, yang dari hasil bercocok tanam dengan gurunya itu. Di samping hidupnya yang semakin susah, dia juga memiliki masalah penunggakan pajak sebesar 40.000 US dollar. Di sini salah satu teman Doni yang sebagai pengacara menyarankan Doni segera melunasi tunggakannya itu. Karena jika Doni tidak membayar pajak tersebut dalam waktu 1 minggu, maka dia akan dipenjara. Karena stres, Doni pun pergi ke klub malam untuk menemui teman lamanya. Doni juga menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Wanita itu kemudian memberikan saran agar dia meminta bantuan kepada anaknya yang bernama Han. Han adalah anak dari hasil bercocok tanam Doni dengan gurunya yang sempat viral masa itu. Dia sekarang sudah beranjak dewasa dan sukses dalam bisnisnya. Minggu depan dia juga akan melangsungkan pernikahannya dengan pacarnya. Tetapi dikarenakan mereka berdua mempunyai hubungan yang buruk, Doni mengurungkan niatnya itu untuk bertemu. Doni lebih memilih pergi ke salah satu stasiun televisi milik teman lamanya ini. Karena stasiun televisi ini sempat melambungkan nama Doni pada masa itu. Yang dimana itu merupakan tentang berita heboh Doni dengan gurunya yang sampai saat ini masih di penjara. Teman Doni yang seorang produser memiliki ide untuk mengangkat kembali kisah Doni dalam sebuah acara televisi. Dan jika acara tersebut berjalan, maka Doni akan mendapatkan honor besar senilai 50.000 US dollar. Tapi dengan syarat, Doni harus bisa membawa anaknya untuk pergi ke penjara, bertemu dengan ibunya. Dan nantinya, pertemuan itu akan mereka ribut secara langsung. Demi bisa mendapatkan uang, Doni pun akhirnya terpaksa untuk pergi menemui anaknya.
Shin kemudian memperlihatkan Han yang sedang berkumpul bersama tunangannya yang bernama Jamie, beserta anggota keluarga lainnya. Oh ya, di sini Han merubah namanya menjadi Peter karena dia malu dengan kisah orang tuanya di masa lalu. Dia juga mengaku kalau kedua orang tuanya sudah tiada. Tapi di saat itu tiba-tiba Donnie datang mengunjunginya. Si Han jadinya kaget dan salah tingkah. Dan agar rahasianya tidak terbongkar, dia mengatakan bahwa Donnie adalah sahabatnya. Karena di sini Donnie memahami akan kebohongan anaknya, Donnie pun ikut dalam sandiwara Han kalau dia adalah sahabatnya Han. Lalu mereka sempat berdebat di ruangan sebelah, karena Han menganggap dia tidak memiliki seorang ayah. Namun Donnie menjelaskan tujuannya, alasan kenapa dia mendatangi Han. Donnie berbohong kalau ibunya sudah sakit-sakitan di penjara dan mengajak Han untuk menjenguknya. Tapi Han menolak ajakan itu, dan dia tidak peduli ibunya yang di penjara. Lalu mereka pun berkumpul di sebuah pesta yang diadakan di rumah itu. Di sini Donnie berhasil menarik perhatian dengan tingkahnya yang konyol. Han jadinya khawatir kalau nantinya orang-orang pada tahu Donnie adalah ayah kandungnya. Malamnya Donnie sempat ajak anaknya untuk bercanda dan berharap agar Han mau menerimanya kembali sebagai seorang ayah. Suatu hari Donnie ajak Han untuk pergi bersenang-senang di suatu tempat dan di sini hanya ada mereka berdua. Ketika mereka menghabiskan waktu bersama, perlahan Han bisa berdamai dengan masa lalu dan menerima Donnie sebagai ayahnya. Keesok harinya, Donnie terkejut karena Han tiba-tiba akan mengunjungi ibunya di penjara. Nah, karena Donnie tidak ingin lagi melanjutkan rencana untuk mengajak Han mengunjungi ibunya biar bisa mendapatkan uang $50.000 itu, Donnie pun bergegas mengejar Han ke penjara agar Han tidak salah paham kepada dirinya. Singkatnya, saat sampai di penjara, mereka bertiga ngobrol bersama di tempat itu. Tapi tingkah mereka di masa lalu masih terbawa-bawa hingga saat ini. Han pun kelihatan geli atas tingkah laku mereka berdua. Ketika asik ngobrol, tiba-tiba suasana jadi kacau saat tim dari televisi meliput mereka. Han marah ke Donnie. Dia mengira kalau Donnie mendekati dirinya agar datang ke penjara semata-mata demi uang. Donnie berusaha menjelaskan semuanya ke Han bahwa dia sudah tidak mempedulikan hal itu dan dia juga benar-benar sayang sama Han. Tapi Han tidak percaya. Dia tidak menerima hal itu. Dia sangat kecewa sama Donnie dan hubungan mereka berdua pun kembali merenggang. Han kemudian mengusir Donnie dari rumahnya. Tapi ketika Donnie akan pergi, dia tidak sengaja mendengar suara tunangan anaknya yang sedang bicara dengan seseorang di telepon. Karena pembicaraan mereka yang mencurigakan, Donnie berprasangka mereka sedang berselingkuh. Kemudian Donnie pergi memberitahukan Han kalau tunangannya itu telah berselingkuh. Tapi tunangannya itu membantahnya. Dia mengaku kalau yang dia telepon adalah orang yang akan mengatur acara pernikahan mereka. Karena Donnie merasa telah salah menuduh, dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Lalu karena merasa bersalah, telah menuduh Jamie berselingkuh, Donnie pun memberikan 2 buah es krim sebagai perminta maaf kepada Jamie. Tapi waktu Donnie sampai di depan pintu kamar Jamie, dia mendengar suara puk-puk di dalam kamar itu. Karena curiga, Donnie memberanikan diri untuk masuk ke kamar itu melalui jendela. Ketika sudah sampai, Donnie pun kaget karena Jamie sedang asik bercocok tanam dengan adik kandungnya sendiri. Donnie pun berniat akan memberitahukan kejadian ini kepada Han. Jamie yang takut akan hal itu, dia pun berjanji akan memberikan uang sebesar $50.000 kepada Donnie sebagai uang tutup mulut. Karena Donnie butuh uang, dia pun menerima tawaran itu. Singkatnya, ketika acara pernikahan mereka akan berlangsung, terlihat Donnie mendatangi acara itu dan memberitahukan apa yang terjadi. Walau dia sangat membutuhkan uang, tapi dia berubah pikiran dan memilih memberitahukan fakta yang sebenarnya kepada Han. Han jadinya marah besar dan membatali acara pernikahan mereka. Dia kecewa dengan orang yang sangat dia cintai. Keburukan Jamie dengan adiknya telah diketahui semua orang yang telah hadir di sana. Han pun pergi bersama ayahnya meninggalkan tempat itu. Dia menerima kembali Donnie sebagai ayah kandungnya. Di sini hubungan mereka telah menjadi erat. Dan 3 tahun lagi, Mary juga akan keluar dan bebas dari tahanan. Hidup mereka akan semakin lengkap. Mereka jadinya bahagia.
Doni pun kini sudah terbebas dari tunggakan pajak. Lalu film pun habis. Oke, itulah rangkuman film kita kali ini. Menurut saya film ini cukup menghibur sih. Dan jika kalian suka, silahkan komen dan like video ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa dan bye.